Oke, hari ini saya ada di Jembatan Kalilandi, kilometer 114 di wilayah Distrik Abenao, Kabupaten Yalimo. Dan silakan mengikuti cerita selanjutnya. Distrik Abenao adalah salah satu distrik di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Distrik ini terletak di wilayah pegunungan dengan lanskap alam yang indah, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sungai yang mengalir deras, dikelilingi Gunung Hawi, Gunung Sahi, Gunung Fibi, Gunung Muluhe Gunung Sahiu, dan mengalir Kali Bion, Kali Landi, dan Kali Yanep. Dari Gunung Hawi mengalir Kali Ibem dan Dibem, dari Gunung Sahi mengalir Kali Sahi dan Omban, dari kaki Gunung Fibi mengalir Kali Bion dan dari Gunung Muluhe mengalir Kali Yanep. Distrik Abenao terdiri dari dua wilayah besar yaitu wilayah Abenao dan Landikma. Secara filosofis masyarakat setempat, kata Abenao terdiri dari dua kata yaitu Ape yang artinya laki-laki dan Enaho artinya paha. Maka dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat paha laki-laki. Tetapi memiliki makna secara budaya adalah seorang selaki-laki pada posisi duduk menerima dan menyambut siapa saja yang datang baik dalam urusan tertentu maupun dalam situasi perang atau masalah, atau Abenao adalah tempat perlindungan atau perdamaian. Abenao sering disebut juga dengan Pasvali. Nama ini diberikan oleh para misionaris Injil dari Sending Belanda pada tahun 1960-an, dan dalam pelayanan penerbangan perintis di pedalaman Papua sering digunakan karena awalnya terdaftar dengan nama Pasvali. Batas wilayah Distrik Abenao sebelah timur perbatasan dengan Distrik Elelim atau Kali Biru Kampung Hiahobag. Sebelah barat perbatasan dengan Distrik Wadangku Kabupaten Jayawijaya, sebelah utara perbatasan dengan Distrik Apalapsili, dan sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah. Distrik Abenao sebagai pusat pemerintahan di Abenao menjadi daerah yang cukup strategis di wilayah tersebut. Meskipun akses ke daerah ini masih terbatas, infrastruktur seperti jalan dan jembatan terus dikembangkan untuk menghubungkan Abenao dengan distrik lainnya serta kota-kota terdekat seperti Wamena. Masyarakat Abenao sebagian besar berasal dari suku Yali, salah satu suku asli Papua yang masih mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Kehidupan masyarakat di sini masih erat dengan alam, dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan pemburu. Tanaman seperti ubi, pisang, dan keladi menjadi makanan pokok yang dihasilkan dari ladang-ladang di perbukitan. Di Abenao juga terdapat beberapa fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan pusat kesehatan, meskipun akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi tantangan. Selain itu, Abenao juga dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat, dengan sungai dan lembah yang menawarkan potensi wisata alam yang masih belum banyak tereksplorasi. Jalan teras Papua Wamena Jayapura dapat melewati Distrik Abenao, Distrik Elelim dan Benawa. Distrik Abenao terletak di kilometer 63, ada beberapa jembatan besar yang menjadi penghubung jalan yaitu Jembatan Kali Landi dan Jembatan Kali Bion serta kali-kali lain. Jembatan Kali Landi sendiri ada beberapa titik jembatan yang dapat menghubungkan sesuai penyebaran penduduk yaitu Jembatan Hulu Kali Landi yang dapat menghubungkan Wamena dan Abenao. Jembatan Kali Landi Dombomi Sombule adalah jembatan Kali Landi yang menghubungkan Dusun Dombomi dan Sombule. Jembatan Kali Landi Beim Landikma adalah jembatan kali yang menghubungkan Dusun Beim dan Landikma. Jembatan Kali Landi adalah jembatan yang menghubungkan jalan Trans Papua yaitu Jayapura Wamena. Sekarang ini saya akan mengeksplorasi tentang jembatan Kali Landi di Jalan Trans Papua. Selamat mengikuti. Oke, hari ini saya ada di Jembatan Kalilandi, kilometer 114 di wilayah Distrik Abenao, Kabupaten Yalimo. Dan silakan mengikuti cerita selanjutnya. Jembatan Kali Landik adalah salah satu infrastruktur penting di Distrik Abenao, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Jembatan ini membentang di atas Kali Landik, sebuah sungai yang mengalir deras di wilayah pegunungan, menjadi jalur vital bagi masyarakat setempat.
jembatan Kalilandik ya? Ya. Kalilandik. Kalilandik. Ya. Landik. Landik. Landik penambatan KM 114. Kilometer 14. 114. Ya. Penambatan KM 114. Ya. 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 Jadi jembatan ini kan yang beberapa kali bulan ini kan sudah rusak ya? Iya, yang dulu dari sebelum terjadi jadi kabupaten masih hutan. Pertama kali memang pakai kayu dulu. Pakai kayu dulu itu lewat mobil dengan eksa dan juga alat doser. Itu mereka lewat kali, lalu ada tahapan juga. Tahapan ke tahapan. Jadi ada 5 tahun terakhir kita terpilih bupati yang definitif. Setelah Kabupaten Jadi? Iya, Kabupaten Jadi. Itu Pak Wasuok Siop, Karteken itu. Lalu Pak R sudah terpilih lagi Pak R. Pak R Dabi, lalu Pak R Dabi dia kerjasama dengan PU Pinamarga di pusat provinsi Jayapura. Ya, itu di AB Waina di Tanah Hitam. Terus dari situ pemilihan kedua lagi Pak R juga menang itu. Dari itu ada peningkatan lagi setelah Kabupaten Jadi. Setelah Pak R itu dia tindakan dengan pemerintah Kabupaten Yalimo dengan provinsi pusat. Mereka dialokasikan dana lalu dikerjakan ya permanen ini jembatan Kalilandik penambatan kilometer 114. Nah, itu setahu saya. Sampai permanen ini yang bangun ini itulah kerjasama dengan Pak R Dabi dengan pemerintah pusat. Nah, itu yang saya tahu. Dibangun untuk menghubungkan kampung-kampung di sekitar Abenaho, jembatan ini memainkan peran penting dalam mobilitas penduduk, terutama bagi mereka yang berjalan kaki membawa hasil pertanian atau perlengkapan dari satu daerah ke daerah lain. Sebelum adanya jembatan, masyarakat harus menyeberang sungai secara langsung yang sering kali berisiko, terutama saat musim hujan. Keunikan jembatan Kalilandik tidak hanya terletak pada fungsinya, tetapi juga pada pemandangan alam di sekitarnya. Jembatan ini memang kita memanfaatkan lebih khusus itu di Kabupaten Yalimo 5 listrik dan juga dari itu lapis ada 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Jadi jalan ruas perhitungan dulu penambatan item itu dari Wamena, home start ke LL 130. Sementara ini MC0 dihitung dari penambatan 133 start ke Wamena. Maka jembatan ini memanfaatkan buat kami orang Yalimo 5 listrik dan juga 8 kabupaten Papua, Provinsi Papua Pegunungan. Itu yang kami tahu sampai sekarang ini. Nah, itu yang kami bisa aksesi. Aksesnya ini ruas Kabupaten Lima sudah dinamakan Jalan Trans. Ya, Jayapura Wamena Yalimo. Ya. Wamena Yalimo Wamena. Harapan untuk pemerintah pusat bagaimana? Harapan dari pemerintah pusat itu kalau jembatan ini kalau rusak ya pasti kita bisa komunikasi dan juga kita bisa miskomunikasi ke pusat, pemerintah pusat supaya pemerintah pusat bisa mengangkatkan, alokasikan jembatan ini kami bisa
bisa ya bangun kembali. Seperti itu kalau tidak masuk di APBD daerah di Kabupaten Yalimo karena ini jalan nasional. Nah itu setahu kami. Ya, Ini jalan nasional. ya, benar. Ya, Oke. Terima kasih banyak. siap. Sungai yang jernih, pepohonan rimbun, serta perbukitan hijau menjadikan tempat ini memiliki nilai estetika tersendiri. Bagi para pencinta petualangan dan eksplorasi alam, kawasan sekitar jembatan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jembatan Kalilandik berada di Kampung Hiahobang dan Kampung Maleo di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Jembatan Kalilandik berada di ruas Jalan Trans Papua Wamena Jayapura kilometer 114. Jalan Trans Papua adalah jalan yang dapat menghubungkan antar kota yaitu dari satu provinsi ke provinsi lain yaitu dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Pegunungan, maka bila Anda melakukan perjalanan dari kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Krom serta dari Kabupaten Sarmi Provinsi Papua ke Provinsi Papua Pegunungan Anda akan melewati Kabupaten Yalimo sebagai pintu gerbang memasuki Provinsi Papua Pegunungan. Maka pasti Anda akan menyeberangi jembatan Kalilandik, dan selanjutnya ke kabupaten lain seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Enduga, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak Jaya. Manfaat jembatan Kalilandik bagi masyarakat Kabupaten Yalimo dan Pegunungan Papua. Jembatan Kalilandik bukan sekedar infrastruktur biasa. Jembatan yang berada di jalur Trans Papua, Wamena Jayapura, ini memiliki Kabupaten Yalimo beserta warganya Provinsi Papua Pegunungan. 1. Mempermudah mobilitas masyarakat. Sebelum jembatan ini dibangun, masyarakat harus melintasi Kalilandik dengan berjalan kaki. 2. Mendukung perekonomian lokal. Jembatan ini mempermudah distribusi hasil pertanian, seperti ubi, keladi, sayur mayur, dan kopi dan lain-lain. 3. Memperlancar jalur transportasi di Trans Papua. Jalur Trans Papua ikan jembatan Kalilandik, kendaraan. 4. Meningkatkan akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sebelumnya, akses ke sekolah dan fasilitas kesehatan sering terhambat akibat sulitnya seluruh sungai. Jembatan ini memungkinkan anak-anak pergi ke sekolah dengan lebih mudah dan aman. Selain itu, pasien yang membutuhkan layanan kesehatan dapat dibawa ke pusat kesehatan tanpa harus menghadapi kendala transportasi yang berisiko. 5. Mempermudah akses bantuan dan pembangunan infrastruktur saat terjadi bantuan bencana atau keadaan darurat. Akses kemanusiaan sering terkendala akibat jalur transportasi yang sulit. Dengan adanya jembatan ini, distribusi bantuan serta pengiriman bahan bangunan untuk proyek-proyek infrastruktur di daerah Pegunungan M. 6. Meningkatkan pariwisata dan eksplorasi alam. Keindahan alam sekitar jembatan Kalilandik bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pencinta petualangan. Tujuan pembangunan jembatan Kalilandik di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Jembatan Kalilandik dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Kabupaten Yalimo dan Provinsi Papua Pegunungan. Pembangunan jembatan ini memiliki beberapa tujuan utama yang berdampak langsung pada masyarakat setempat dan pengguna jalur Trans Papua, Wamena Jayapura. 1. Meningkatkan akses transportasi. Sebelum adanya jembatan, masyarakat harus menyeberangi Kalilandik dengan cara yang lebih berisiko, terutama saat musim hujan ketika air sungai meluap. Dengan jembatan ini, akses antar distrik dan antar kampung menjadi lebih lancar, memungkinkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas dengan aman. 2. Mendukung jalur Trans Papua. Jembatan ini merupakan bagian dari jalur Trans Papua, yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai wilayah di Pegunungan Papua, termasuk antara Wamena dan Jayapura. Dengan adanya jembatan ini, perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien, mendukung arus transportasi barang dan orang. 3. Mempermudah distribusi barang dan jasa. Masyarakat di Pegunungan sangat bergantung pada pasokan barang dari luar daerah. Jembatan Kalilandik memungkinkan distribusi barang kebutuhan pokok, bahan bangunan, serta peralatan kesehatan dan pendidikan menjadi lebih mudah, sehingga harga barang di daerah pegunungan bisa lebih stabil. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan konektivitas yang lebih baik, masyarakat di Yalimo dapat lebih mudah menjual hasil pertanian mereka, seperti ubi, keladi, kopi, dan sayur mayur ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kemudahan transportasi ini juga membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar.
5. Mempercepat akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jembatan ini sangat membantu masyarakat dalam mengakses rumah sakit, puskesmas, dan sekolah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan jalur yang lebih aman, anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan lebih mudah, dan pasien yang membutuhkan perawatan medis dapat mencapai fasilitas kesehatan lebih cepat. 6. Mempermudah akses bantuan dan pembangunan infrastruktur ketika terjadi bencana alam atau situasi darurat. Jembatan ini memungkinkan bantuan kemanusiaan dan logistik tiba di lokasi lebih cepat. Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur di daerah pegunungan kini lebih mudah dijalankan karena akses transportasi yang lebih baik. 7. Mendorong pariwisata dan eksplorasi alam dengan akses yang lebih baik. Jembatan ini juga membuka peluang bagi wisatawan dan pencinta alam untuk menjelajahi keindahan pegunungan Papua. Potensi wisata alam di sekitar jembatan dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Tantangan pembangunan jembatan di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis, cuaca, logistik, hingga faktor sosial. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi dalam proyek infrastruktur di wilayah ini. 1. Medan pegunungan yang ekstrim. Kabupaten Yalimo terletak di kawasan pegunungan Papua, dengan topografi yang didominasi oleh lereng curam, hutan lebat, serta sungai deras. Hal ini membuat pembangunan jembatan menjadi lebih sulit karena harus menyesuaikan dengan kondisi alam yang tidak rata dan berbatu. 2. Cuaca yang tidak menentu. Papua Pegunungan memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Hal ini dapat menyebabkan banjir bandang, longsor, dan meningkatnya debit sungai, yang bisa memperlambat proses konstruksi jembatan dan bahkan merusak struktur yang sedang dibangun. 3. Keterbatasan akses transportasi dan logistik. Jalur darat menuju Yalimo masih terbatas, sehingga pengiriman material konstruksi seperti semen, baja, dan alat berat menjadi tantangan besar. Beberapa bahan harus diangkut melalui jalur udara atau jalan darat yang sulit, sehingga biaya pembangunan menjadi lebih tinggi dibanding daerah lain. 4. Tantangan geoteknik dan fondasi jembatan. Kondisi tanah di beberapa lokasi pembangunan jembatan tidak selalu stabil. Ada wilayah dengan tanah lunak, daerah rawan longsor, dan pergeseran tanah yang mempersulit pembangunan fondasi jembatan yang kuat dan tahan lama. 5. Keamanan dan stabilitas sosial. Beberapa wilayah di Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan keamanan akibat konflik sosial atau politik. Hal ini dapat berdampak pada kelangsungan proyek pembangunan karena adanya gangguan keamanan bagi para pekerja dan kontraktor. 6. Biaya pembangunan yang tinggi karena faktor medan, transportasi, dan logistik yang sulit. Biaya pembangunan jembatan di Yalimo jauh lebih mahal dibanding di daerah lain. Pemerintah seringkali harus mencari sumber pendanaan tambahan atau menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, agar proyek bisa berjalan. 7. Keterbatasan tenaga ahli dan teknologi. Wilayah pegunungan seperti Yalimo memiliki keterbatasan dalam tenaga kerja terlatih dan akses ke teknologi konstruksi modern. Pembangunan seringkali harus melibatkan tenaga kerja dari luar daerah yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi lokal. 8. Pemeliharaan jangka panjang. Setelah jembatan selesai dibangun, tantangan berikutnya adalah pemeliharaan dan perawatan. Dengan kondisi cuaca ekstrim dan seringnya terjadi banjir atau longsor, jembatan harus rutin diperiksa dan diperbaiki agar tetap aman digunakan dalam jangka panjang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jembatan Kali Landik di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Pembangunan jembatan Kali Landik di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, tidak hanya melibatkan pemerintah dan kontraktor, tetapi juga mendapatkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa bentuk kontribusi masyarakat dalam proyek ini. 1. Gotong royong dalam persiapan lokasi. Sebelum proyek konstruksi dimulai, masyarakat sekitar turut membantu dalam pembersihan area pembangunan, termasuk membuka jalur akses, membersihkan semak belukar, dan menyiapkan lahan untuk mendukung proses pembangunan jembatan. 2. Pekerja lokal dalam proses konstruksi. Sebagian tenaga kerja dalam proyek ini berasal dari penduduk setempat. Mereka dilibatkan dalam pekerjaan konstruksi ringan, seperti pengangkutan material, pencampuran semen, dan perakitan bahan bangunan, yang memberikan peluang kerja bagi warga sekitar. 3. Pengamanan dan dukungan sosial. Masyarakat berperan dalam menjaga keamanan proyek dengan mencegah gangguan atau konflik yang dapat menghambat pekerjaan konstruksi. Dengan adanya dukungan dari warga, proses pembangunan bisa berjalan lebih lancar tanpa hambatan sosial.
4. Penyediaan material lokal. Beberapa bahan seperti batu kali, pasir, dan kayu diperoleh dari sumber daya lokal dengan bantuan masyarakat. Ini membantu mengurangi biaya transportasi material dari luar daerah dan mempercepat proses pembangunan. 5. Fasilitasi akses dan akomodasi bagi pekerja. Warga sekitar turut membantu dengan menyediakan tempat tinggal sementara bagi pekerja konstruksi, serta membantu dalam logistik harian seperti makanan dan kebutuhan lainnya. 6. Pemeliharaan jembatan pasca konstruksi. Setelah jembatan selesai dibangun, masyarakat berperan dalam menjaga dan merawat jembatan, termasuk membersihkan area sekitar dan melaporkan jika ada kerusakan yang perlu diperbaiki. Dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya keterlibatan dalam proyek ini, masyarakat setempat tidak hanya mendapatkan manfaat infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memperoleh peluang ekonomi dan pengalaman kerja di bidang konstruksi, yang bisa menjadi bekal untuk proyek pembangunan lainnya di masa depan. Konstruksi dan tahapan pembangunan jembatan Kali Landik di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Perencanaan dan desain. Studi awal meliputi survei topografi dan geoteknik untuk memahami kondisi tanah dan struktur geologi di lokasi pembangunan. Desain struktur. Penentuan tipe jembatan yang sesuai dengan kondisi lokal, mempertimbangkan faktor seperti panjang bentang, material yang tersedia, dan kemampuan menahan beban. Pengadaan material dan logistik. Transportasi material, mengingat keterbatasan akses jalan, pengiriman material konstruksi seperti semen, baja, dan peralatan berat memerlukan perencanaan logistik yang matang. Kolaborasi dengan masyarakat lokal, melibatkan warga setempat dalam proses pengadaan dan pengangkutan material untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Konstruksi fondasi, pekerjaan awal, pembersihan lahan dan persiapan area kerja. Pemasangan fondasi, membangun fondasi yang kuat dan stabil, mengingat kondisi tanah yang bervariasi dan potensi bencana alam seperti banjir atau longsor. Pembangunan struktur utama. Pemasangan pilar dan gelagar, mendirikan pilar penyangga dan gelagar utama yang akan menopang badan jembatan. Pemasangan dek jembatan, membangun lantai jembatan yang akan digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Pengujian dan penyelesaian akhir. Uji beban, melakukan pengujian untuk memastikan jembatan dapat menahan beban sesuai dengan spesifikasi desain. Finishing, pemasangan rambu-rambu, penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jembatan. Halo semua, terima kasih sudah menonton video tentang Jembatan Kali Landik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat lebih banyak cerita dari Jalan Trans Papua, Wamena Jayapura. Sampai jumpa di video berikutnya, di jembatan dan sungai yang berbeda.